Halo, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Ibu Mary di sini, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan seluk-beluk mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk sekarang dan selanjutnya, mari kita membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, apa sih itu perusahaan dagang? Kira-kira di lingkungan kalian apakah terdapat perusahaan dagang? Ya, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian daripada perusahaan dagang itu sendiri. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan dengan kegiatan utamanya membeli barang untuk dijual kembali, tetapi tidak mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, di lingkungan kita, contoh daripada perusahaan dagang itu sendiri, misalnya ada Alfamart atau Indomaret, kemudian warung kelontong, itu merupakan jenis-jenis atau contoh daripada perusahaan dagang yang ada di sekitar kalian. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu melanjutkan ke materi mengenai pemaparan secara jelas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, mari kita lihat mengenai alur daripada siklus akuntansi perusahaan dagang terlebih dahulu. Sebenarnya, alur daripada siklus akuntansi perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Tetapi yang membedakan di sini adalah adanya yang disebut dengan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, seperti biasa, awal daripada siklus akuntansi perusahaan dagang adalah dokumen sumber. Seperti misalnya bukti transaksi, ada kwitansi, ada nota, ada memo. Setelah adanya transaksi dan didukung oleh adanya bukti transaksi, maka transaksi tersebut kalian akan masukkan ke dalam yang namanya jurnal khusus. Nah, kalau di perusahaan jasa terdapat hanya jurnal umum, tetapi dalam perusahaan dagang terdapat jurnal umum serta jurnal khusus. Jurnal khusus, Ibu singgung sedikit, itu meliputi 4 jurnal khusus, yakni jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Masing-masing daripada transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal, selanjutnya akan kalian posting ke buku besar pembantu. Nanti ada yang disebut dengan buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Dan seperti biasa, transaksi dalam jurnal tersebut juga diposting ke dalam buku besar. Nah, untuk langkah selanjutnya sama dengan alur daripada siklus perusahaan jasa sampai jurnal pembalik. Namun pencatatnya jelas pasti berbeda dengan perusahaan jasa karena unsur kegiatan daripada perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dulu daripada siklus akuntansi perusahaan dagang sebelum kita melanjutkan pencatatan ke dalam jurnal khusus tersebut. Nah, yang pertama kita bahas mengenai karakteristik perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Tadi sudah terjawab. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristiknya. Yang pertama, ingat, kegiatan usahanya adalah menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuk. Ingat, tanpa mengubah bentuk. Jika dia mengubah bentuk, misalnya dari bahan baku menjadi bahan jadi, itu bukan perusahaan dagang, melainkan perusahaan industri atau manufaktur. Nah, yang kedua, transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang dapat dilakukan secara kredit ataupun dapat dilakukan secara tunai. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat kegiatan penyimpanan barang dagang sebelum dijual, jadi ada gudangnya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang membedakan dengan materi yang sebelumnya, yakni perusahaan jasa, terdapat akun-akun khusus di perusahaan dagang. Akun tersebut meliputi persediaan barang dagang atau stok barang yang akan dijual atau dibeli, kemudian penjualan, potongan penjualan, retur penjualan,
beban angkut penjualan, dan unsur pembelian, baik itu pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, serta ada yang dinamanya HPP atau harga pokok penjualan. Masing-masing akun yang terdapat pada perusahaan jasa sudah Ibu berikan list kode akun perusahaan dagang di GC kalian masing-masing. Jadi silahkan dibuka dan dipelajari. Terdapat nomor akunnya berapa, nama akunnya berapa, kemudian saldo normal atau bertambahnya di debit atau kredit, dan keterangan khusus untuk akun-akun yang terdapat pada perusahaan dagang. Nah, untuk sebelum ke jurnal, kita harus mengetahui dahulu mengenai syarat penyerahan barang. Karena dalam perusahaan dagang salah satu karakteristiknya adalah membeli atau menjual barang tanpa mengubah bentuk. Di sini ada dua syarat penyerahan barang. Yang pertama ada yang disebut dengan FRAKO gudang pembeli atau Free On Board Destination Point. Sering kita singkat menjadi FOB Destination Point. Nah, dalam FOB Destination Point ini, barang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Nah, oleh karena menjadi hak pembeli di gudang pembeli, maka resiko dan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Karena biaya pengiriman ditanggung oleh penjual, maka timbul yang namanya beban angkut penjualan. Ingat, beban angkut penjualan terjadi karena biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Maka timbul beban angkut penjualan yang dicatat di jurnal oleh perusahaan yang menjual barang. Itu FOB Destination Point atau FRAKO gudang pembeli. Kemudian yang kedua ada FRAKO gudang penjual atau Free On Board Shipping Point. Biasanya sering Ibu sebut FOB Shipping Point. Nah, pada FOB Shipping Point ini, barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat keluar dari gudang penjual. Seketika keluar daripada gudang penjual, maka barang tersebut menjadi hak dari pembeli. Sehingga biaya pengiriman atau ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Muncullah yang disebut beban angkut pembelian yang di jurnal atau dicatat oleh yang membeli. Nah, anak-anak, itu dia pembahasan mengenai syarat penyerahan barang. Ingat, ada dua, ada FOB Destination Point dan ada FOB Shipping Point. Kalau destination berarti biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual yang mengakibatkan timbulnya beban angkut penjualan yang dicatat oleh penjual sendiri. Kemudian FOB Shipping Point, ingat, ditanggung oleh pembeli sehingga menimbulkan beban angkut pembelian yang ditanggung oleh si pembeli barang. Setelah mengetahui syarat penyerahan barang, selanjutnya kita harus mengetahui syarat pembayaran barang. Nah, syarat pembayaran barang ini merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagang yang dibeli atau dijual. Nah, syarat pembayaran ini berkaitan dengan potongan tunai jika penjualan atau pembelian ini dilakukan secara tunai namun mendapatkan diskon. Kemudian jangka waktu pembayaran jika melaksanakan penjualan atau pembelian secara kredit dan jumlah potongan yang diberikan. Ini untuk pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, pada prinsipnya transaksi penjual atau pembelian tersebut dilakukan dengan dua cara, ada secara tunai dan ada secara kredit. Nah, kalau secara tunai maka pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang dagang tersebut. Misalnya, pada hari ini dilaksanakan pembelian atau barang dagangan sebesar 2 juta dilakukan secara tunai dan mendapat potongan 50.000. Nah, barang yang kita beli dicatat dengan persediaan barang dagang sebesar 2 juta.
Kemudian potongan pembelian karena kita membeli barang secara tunai sebesar 50.000 dan uang yang kita keluarkan bukan sebesar 2 juta. Kurangi dulu dengan potongan atau diskon sebesar 50 sehingga sebesar 1.950.000. Itu adalah pencatatan jurnal jika terjadi pembelian secara tunai dengan potongan. Kemudian yang kedua ada secara kredit, yakni pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang tersebut diserah terimakan. Nah, dalam syarat pembayaran secara kredit umumnya ada beberapa macam. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, 2/10 N/30. Biasanya dalam transaksi, misalnya UDA menjual barang secara kredit sebesar 1 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, 2/10 N/30 dalam transaksi tersebut merupakan syarat pembayaran dari barang. Jika setiap transaksi terdapat syarat pembayaran 2/10 N/30 atau yang akan kita bahas ke depannya, bisa dikatakan bahwa transaksi tersebut pasti terjadi secara kredit atau ngangsur atau ngutang. Nah, kembali kita membahas ke 2/10 N/30. Angka 2 ini menunjukkan persentase diskon atau potongan yang ditawarkan oleh penjual. Nah, 2 ini berarti 2% potongan atau diskon yang diberikan oleh si penjual. Kemudian 10 adalah jumlah hari dalam hal pembeli harus membayar untuk menerima diskon. Ingat, 10 hari dihitung sejak terjadinya transaksi. Kemudian N/30 ini adalah maksimal si pembeli harus melunasi pembayaran tersebut. Nah, untuk lebih mengertikan daripada syarat pembayaran barang 2/10 N/30, Ibu akan memaparkan dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh daripada penerapan syarat pembayaran 2/10 N/30. Misalnya, tanggal 3 Januari 2020 dibeli, ingat, kita membeli barang, dibeli barang dagangan dari toko makmur sebesar 6 juta rupiah. Syaratnya 2/10 N/30. Faktur bukti transaksi jika pembelian barang secara kredit nomor 001. Nah, pada saat tanggal 3 Januari, jurnal yang kita catat adalah yang di debit, pembelian. Ingat, kita membeli barang dagang. Jika membeli barang dagang, yang kita catat bertambahnya adalah pembelian di debit sebesar transaksi, yakni sebesar 6 juta. 6 juta. Kemudian di kredit, karena kita membeli secara kredit atau ngangsur yang dapat dibuktikan dengan adanya syarat pembayaran 2/10 N/30 serta didukung bukti transaksi faktur, maka timbullah yang namanya utang dagang. Ingat, ini perusahaan dagang. Jadi utangnya bukan utang usaha lagi, tetapi utang dagang. Utang dagang bertambah di kredit sebesar 6 juta. Debitnya pembelian, kreditnya utang dagang, dan masing-masing sebesar 6 juta jika kita membeli barang secara kredit. Kemudian, tanggal 11 Januari menerima pelunasan atas transaksi tanggal 3, saling berkaitan. Tanggal 3 dibeli, kemudian tanggal 11 dilunasi. Nah, pada saat pelunasan inilah kita akan menghitung apakah memperoleh diskon atau tidak, dan apakah kita telat membayar atau tidak.
Kita lihat dari syarat pembayaran 2/10 N/30. Mari kita hitung anak-anak. Kita hitung dulu apakah perusahaan tersebut atau kita memperoleh adanya potongan pembelian atau diskon pembelian atau tidak. Kita melihat 2/10. 2/10 ini menandakan kita akan memperoleh potongan sebesar 2% jika melunasi 10 hari pertama sejak tanggal transaksi. Ingat, sampai dengan 10 hari saja jika kita membayar, kita akan memperoleh diskon sebesar 2%. Transaksi pembelian secara kredit adalah tanggal 3 Januari 2020. Kita cek 10 hari ke depan sejak tanggal 3. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, 12 bulan 1 ini adalah tanggal terakhir kita mendapatkan diskon jika kita membayar 10 hari di awal sejak tanggal transaksi. Tetapi kita melunaskan ternyata tanggal 11. Nah, tanggal 11 ini termasuk ke dalam kategori 10 hari sejak tanggal transaksi kita membayar. Berarti termasuk kategori kita mendapatkan potongan sebesar 2%. Misalnya, saya bayar tanggal 3, Bu. Tanggal 3, ingat tanggal 3 ini termasuk 10 hari. Berarti juga mendapat potongan sebesar 2%. Misalnya tanggal 10, bisa, pasti mendapatkan potongan 2% karena dia termasuk 10 hari sejak tanggal transaksi pembelian itu terjadi. Rentang 10 hari ini yang mendapatkan diskon sebesar 2%, yakni dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 12. Pasti mendapatkan diskon sebesar 2%. Cara mencari diskon 2% sesuai dengan syaratnya 2/10, maka angka 2 menunjukkan besarnya persentase potongan sebesar 2% dikali transaksi pembelian tersebut. Nominal transaksi 6 juta, maka dikali 6 juta. Sama dengan 120.000. 120.000 inilah diskon pembelian atau potongan pembelian yang terjadi pada transaksi tanggal 3. Sehingga jumlah utang yang dibayar, jumlah utang kita di UD Makmur sebesar 6 juta. Ingat, yang tadinya tanggal 3 di debit sekarang menjadi di kredit karena kita membayarnya. Ingat, nominalnya sama. Kemudian jumlah potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini adalah diskon pembelian karena transaksinya dibeli atas transaksi tanggal 3, 120.000 di kredit. Potongan pembelian saldo normal atau bertambahnya di kredit. Ingat, cek list akun yang Ibu kasih. Kemudian jumlah kas yang dibayarkan adalah Rp5.880.000 didapat dari jumlah utang dagang sebesar 6 juta dikurangi diskon pembelian sebesar 120.000. Sehingga uang yang kita bayarkan untuk melunasi utang tersebut adalah sebesar Rp5.880.000. Nah, karena uang kita keluar, kas tersebut pasti dicatat di sebelah kredit. Jadi, jurnal daripada transaksi tanggal 11 ini adalah utang dagang di debit sebesar 6 juta, potongan pembelian di kredit sebesar 120 juta, dan kas di kredit sebesar Rp5.880.000. Oke, mari Ibu contohkan lagi. Misalnya tanggal 1 September kita menjual barang dagang ke UD Sari Kencana sebesar Rp4.500.000. Nah, syaratnya kita masih di syarat 2/10 N/30.
Ingat, artinya kita mendapat potongan 2% jika kita membayar rentang 10 hari sejak terjadinya transaksi. Dan paling lambat dibayarkan 30 hari sejak transaksi tersebut terjadi. Itu N/30-nya. Ingat, secara kredit bukti transaksinya pasti faktur. Nah, jurnalnya pada tanggal 1 September adalah piutang, bukan piutang usaha ya anak-anak. Ini salah. Yang benar adalah piutang dagang, karena sekarang kita sudah menginjak pada perusahaan dagang. Yang benar adalah piutang dagang di debit. Kenapa terjadi piutang dagang? Karena kita menjual barang dagang kepada Sari Kencana tetapi belum dibayarkan. Dia masih ngutang. Didukung dengan adanya syarat pembayaran secara kredit 2/10 N/30 ditambah dengan adanya bukti transaksi faktur A1. Nah, jika kita sudah menjual barang dagang kepada orang lain tetapi belum dibayar atau diangsur, maka piutang dagang didebet. Kalau dulu perusahaan jasa, jika kita sudah melaksanakan jasa tetapi belum dibayar oleh pelanggan, yang timbul adalah piutang usaha. Tetapi kalau di perusahaan dagang, ketika kita menjual barang dagang tetapi belum dibayar oleh pelanggan, yang timbul adalah piutang dagang didebet. Nah, kreditnya karena dijual, karena kita menjual, maka di kreditnya adalah penjualan. Masing-masing sebesar 4.500.000. Nah, kalau kita menjual barang dagang, baik itu secara secara tunai maupun kredit, akun di sebelah kreditnya pasti penjualan. Nah, kalau secara tunai, debitnya pasti kas, kreditnya penjualan. Nah, kalau tanggal 1 September ini karena secara kredit, debitnya pasti piutang dagang, kreditnya penjualan, masing-masing 4.500.000 rupiah. Nah, kemudian ada transaksi tanggal 12. Terjadi pelunasan atas transaksi tanggal 3 September. Ingat ya, ini September 2020 karena harus saling berkaitan. Kita menjualnya tanggal 1, kemudian dibayar oleh pelanggan tanggal 12. Nah, kita cek apakah yang pertama kita memperoleh diskon atau tidak, apakah memperoleh potongan ataukah tidak. Kita hitung 10 hari pertama sejak tanggal transaksi, berarti tanggal 1 harus hitung sehingga 10 hari ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah rentang tanggal jika pelanggan melunasi, maka kita berikan diskon sebesar 2% sesuai dengan syarat pembayaran. Nah, ternyata pelanggan melunasi tanggal 12. Adakah di rentang 10 hari pertama sejak tanggal transaksi? Ternyata tidak ada. Tanggal terakhir jika dia membayar ingin mendapatkan diskon adalah tanggal 10. Sedangkan dia melunasi tanggal 12, berarti tidak mendapatkan diskon. Nah, karena tidak mendapatkan diskon, maka uang yang kita terima adalah penuh sesuai dengan transaksi tanggal 1, sesuai dengan penjualan yang terjadi. Yakni sebesar 4.500.000 di sebelah debit dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar 4.500.000. Awalnya di debit, dia berubah menjadi kredit. Nah, misalnya bagaimana Bu jika dibayarnya tanggal 2? Nah, jika dibayar tanggal 2, berarti pelanggan tersebut kita berikan diskon sebesar 2% sesuai dengan syarat. 2% dikali 4.500.000 rupiah. Maka diskonnya sebesar 90.000 rupiah. Kasnya yang kita terima berkurang karena adanya diskon. Ingat, itu jika dibayarnya rentang tanggal 2 yang termasuk 10 hari pertama. Debitnya kas
sebesar dikurangi diskon, yakni 4.430 bukan 30 ya, Rp10.000, dan debitnya lagi potongan penjualan sebesar Rp90.000, sedangkan kreditnya tetap piutang dagang Rp4.500.000 jika itu termasuk ke dalam rentang 10 hari. Nah, Ibu ulangi lagi, jika misalnya dia bayarnya tanggal 2, berarti termasuk kategori diskon 10 hari. Maka kalian harus cari dulu besarnya diskon. Karena dia bayar tanggal 2, didapat dari 2% kali Rp4.500.000. Dapat Rp90.000 yang merupakan potongan penjualan. Kenapa potongan penjualan? Karena kita menjual barang dagang. Potongan penjualan sebesar Rp90.000. Nah, jurnalnya apa? Kalau misalnya dibayar tanggal 2, bukan 12, misalnya tanggal 2, debitnya kasnya sebesar Rp4.500.000 dikurangi Rp90.000 dikurangi diskon, sehingga kas menjadi sebesar Rp4.410.000 di debit. Kemudian ini adalah potongan penjualan, karena kita menjual barang dagang, potongan penjualan sebesar Rp90.000 di sebelah debit, dan kreditnya tetap piutang dagang sebesar Rp4.500.000. Ingat, jika dibayarkan tanggal 2 yang memperoleh diskon, masih rentang 10 hari pertama jika dibayarkan. Tetapi, ingat, kita kembali lagi, sebentar anak-anak, Ibu hapus dulu biar tidak bingung. Itu kalau tanggal 2, tetapi kita kembali karena di sini di transaksi tanggal 12 tidak termasuk 10 hari pertama, maka dia tidak mendapatkan diskon. Kas yang kita terima tidak dikurangi dengan diskon ataupun potongan penjualan. Kita penuh terima di debit sebesar Rp4.500.000 dan piutang dagangnya dikredit sebesar Rp4.500.000. Jurnalnya debit kas Rp4.500.000 dan kreditnya piutang dagang sebesar Rp4.500.000. Itu pengenalan atau materi mengenai syarat pembayaran kredit 2/10 N/30. Nah, ini adalah lanjutan daripada syarat pembayaran barang secara kredit, ada 2/15 N/30. Ini sama anak-anak seperti tadi. 2 ini menunjukkan 2% mendapat potongan ataupun diskon. Nah, 15 ini adalah batas atau jangka waktu kita membayar apabila menginginkan diskon. Nah, ini berarti 15 hari pertama sejak transaksi. Jika kita membayar atau pelanggan membayar, maka berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, batas membayar terakhirnya adalah 30 hari sejak transaksi tersebut terjadi. Kemudian ini ada 2/10, 1/15, N/30. Sama anak-anak, mendapatkan diskon 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang, ingat sejak tanggal transaksi itu terjadi. Kemudian mendapatkan diskon 1% jika antara 10 sampai 15 hari sejak tanggal transaksi tersebut terjadi, dan paling lambat dibayar adalah 30 hari sejak tanggal tersebut atau sejak transaksi tersebut berlangsung atau terjadi. Nah, ini adalah lanjutannya, ada IOM atau end of month, yakni jika pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Misalnya kalau Januari, maka paling lambat adalah tanggal 31. Jika misalnya November bulan ini, maka paling lambat tanggal 30, sesuaikan dengan bulan transaksi. Ini kalau end of month. Kemudian ada syarat lagi N/10
IOM. Nah, ini per 10 ini menunjukkan bahwa dilunasi paling lambat 10 hari sejak akhir bulan. Misalnya akhir bulannya adalah November, maka 10 hari sejak akhir November harus dilunasi. Maka batasnya adalah tanggal 10 Desember 2020. Itu adalah contoh dari N per 10 IOM. Nah, anak-anak, ini adalah contoh soal dari syarat 2 per 10, 1 per 15, N per 30. Nah, coba dari soal yang tadi, di sini misalnya pada 1 September 2020, nah ini coret dulu nih anak-anak, bukan piutang usaha tapi piutang dagang. Pada tanggal 1 September 2020 dijual barang dagang Rp4.500.000, syaratnya adalah 2 per 10, 1 per 15, N per 30. Nah, ini ingat, jika kita membayar tentang tanggal transaksi sampai 10 hari ke depan, maka mendapat potongan 2%. Jika rentangnya hari ke-11 sampai hari ke-15, maka mendapat potongan sebesar 1%. Dan paling lambat dibayar 30 hari sejak tanggal transaksi. Sejak 1 September paling lambat dibayar. Nah, kita catat dulu jurnal tanggal 1 September. Ingat, karena ini penjualan dan kita menjual barang tetapi belum dibayar oleh pelanggan, maka timbullah di debit adalah piutang. Ingat, piutang dagang. Jangan lagi ada usaha, karena ini bukan perusahaan jasa. Kita pakai sekarang dagang karena kita membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Piutang dagang di debit Rp4.500.000. Nah, karena penjualan, di kreditnya pasti akun penjualan sebesar Rp4.500.000. Kemudian tanggal 12 melunasi pembelian tanggal 1 bulan September 2020. Ingat, tanggal 12 melunasi pembayaran transaksi tanggal 1 bulan 9. Tanggal yang di atas. Nah, kita cek anak-anak. Tanggal 12 ini apakah termasuk 10 hari awal ataukah rentang 11 sampai 15? Apakah mendapat diskon 2% ataukah sebesar 1%? Kita lihat 10 hari pertama sejak tanggal transaksi adalah tanggal 1, rentang tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka tanggal 12 ternyata tidak. Berarti tidak mendapatkan diskon sebesar 2% karena tidak termasuk rentang 10 hari sejak tanggal transaksi. Kemudian kita rentang kedua 1 per 15. Karena 10 hari sudah diambil oleh diskon 2%, maka untuk menghitung 1% dari 15 hari sejak tanggal transaksi, kita hanya menghitung tanggal rentang hari ke-11 sampai hari ke-15, yakni 11, 12, 13, 14, 15. Nah, rentang 15 harinya 11, 12, 13, 14, 15 berakhir di tanggal 15 bulan 9. Apakah kita mendapatkan diskon? Bayarnya tanggal 12. Nah, tanggal 12 termasuk rentang 15 hari. Berarti kita mendapatkan diskon sebesar 1% saja. 1%-nya berapa? Rp45.000. Maka jumlah kas yang kita terima sebesar Rp4.465.000 didapat dari jumlah piutang dagang dikurangi besarnya diskonan atau potongan penjualan. Ingat, karena kita menjual, maka timbulnya adalah potongan penjualan yang dicatat oleh si penjual. Jumlah potongan 45.000 dicatat di sebelah debit. Kemudian jumlah piutang dagang yang dilunasi tanggal 11 ini, piutang dagangnya adalah sebesar Rp4.500.000. Maka jurnal tanggal 12 adalah kas di debit Rp4.465.000, potongan penjualan di debit sebesar 45 juta, dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar Rp4.500.000.
media. Nah, anak-anak, demikian materi pengenalan daripada perusahaan dagang, mulai dari pengertian, contoh, karakteristik, syarat penyerahan atau pengiriman barang, serta yang terakhir adalah syarat pembayaran barang. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar pada GC masing-masing atau WhatsApp Ibu secara pribadi. Nah, untuk meningkatkan pemahaman daripada apa yang kita bahas untuk kali ini, maka Ibu berikan landak. Nah, silahkan kerjakan soal ini dan diupload pada GC masing-masing. Ingat anak-anak, sebelum kalian menjawab daripada soal, silahkan berdoa dan ingat cuci tangan agar tangan kalian bersih sebelum dan sesudah daripada menjawab soal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal khusus yang sudah Ibu berikan bocoran tadi, jenis-jenis jurnal khusus dan jurnal umum dari transaksi keuangan perusahaan dagang. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai pengenalan daripada perusahaan dagang. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan. Jangan malu-malu untuk hubungi Ibu. Dan ingat pesan Ibu. Gunakan masker dan jaga jarak. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu.